Waalaikumsalam, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Ali yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia? Iya, benar. Ada apa? Bu, perkenalkan sebelumnya, saya Indah Marfaelas dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Mhm. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ibu mengajar di mana ya, Bu? Sekarang saya tuh ngajar di SMP ITS Kia. Enaknya panggil apa ya? Adi aja ya. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Oh, baik, Bu. Oh, saya dari kampus diberi tugas untuk mewawancarai lewat telepon guru bahasa Indonesia dengan pembahasan pembelajaran bahasa Mhm. Indonesia di masa pandemi COVID-19. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya Oke, wawancarai? oke, saya bersedia. Silakan. Nah, sebelumnya, Bu, saya merekam pembicaraan kita. Apakah Ibu tidak akan merasa terganggu? Nggak apa-apa. Ah, Lanjutkan. saya langsung masuk aja ya, Bu, ya. Oke. Seperti yang kita ketahui, semenjak adanya virus corona ini dari pertengahan bulan Maret lalu, menyebabkan kegiatan belajar Mhm. mengajar yang biasanya dilakukan dengan tatap muka harus berubah format menjadi pembelajaran daring. Nah, menurut Ibu, Mhm. apakah pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara daring selama pandemi ini dapat berjalan efektif? Gimana? Kalimat akhirnya tadi kurang jelas. Gimana? Baik, Bu. Apakah? Apakah pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara daring selama pandemi ini dapat berjalan efektif? Oke. Untuk pertanyaan ini barangkali saya merujuk kepada pembelajaran yang di sekolah saya ya. Iya, Bu. Begini, kalau dalam daring saat ini sebenarnya kan hanya keterbatasan untuk bertatap muka dan cara menjelaskan ke anak-anak gitu. Kalau dibilang efektif ataupun tidak efektifnya daring ini kan untuk semua mata pelajaran pun rasanya tidak efektif ya. Bukan Iya, berarti tidak, tapi kurang ya. iya, Kurang efektif gitu. Tapi kalau kami di SMP TS Kia ini, khusus juga bahasa Indonesia itu merangkum, mempersiapkan apa tuh ya namanya, eh, cara lah gitu. Media untuk anak-anak memang eh, agar kata-kata yang kurang efektif itu bisa hilang gitu. Agar anak-anak itu tidak bisa gimana ya, sama aja gitu belajar bertatap muka ataupun daring gitu. oh iya. Terus untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi selama pembelajaran daring ini, apa yang Ibu lakukan? Kalau bicara kendala, disebutkan aja dulu kendalanya. Kalau selama daring ini, kendala yang dihadapi guru sama anak itu kan udah jelas masalah ini ya, eh, respon lah gitu. Kalau kita belajar dalam daring ini, dalam jaringan ini kan kita harus kedua belah pihak antara guru dan siswa itu kan harus standby, harus mempunyai kelas. Nah, kelas sekarang itu kan adalah internet ya, ataupun WhatsApp ataupun aplikasi apa tuh namanya Classroom. Nah, itu kan sebagai kelas kita. Nah, kendalanya di sini kurangnya respon gitu. Kurangnya respon dari siswa. Barangkali di sini untuk mengatasi kendalanya itu bisa berkoordinasi langsung dengan orang tua, sebelum itu dengan wali kelas anaknya gitu langsung. Jika tidak juga ada respon dari siswa ini langsung ke walas, setelah itu langsung ke orang tuanya gitu. Dan ada satu lagi kendala yang biasa dihadapi itu kurang pahamnya siswa akan materi yang diajarkan. Nah, kalau biasanya kalau kita tatap muka itu kan banyak sekali ya metode yang bisa kita gunakan gitu. Metode diskusi, lain-lainnya gitu kan. Ataupun pemodelan dari kita sendiri sebagai guru. Nah, barangkali di sini salah satunya lagi kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh siswa itu kurang pahamnya. Nah, untuk solusinya di sini guru memang harus tidak apa ya, tidak mempertamakan jam kerja gitu. Memang kalau kami di SMP TSKIA itu harus bisa melayani siswa sampai jam 9 malam gitu. Jadi WhatsApp seorang guru, khusus saya bahasa Indonesia, memang harus
sedia selalu menerima pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang kurang paham bahkan tidak mengerti dengan materi gitu. Nah, iya Bu, kan masuk kadang tugas-tugas, Mm-mm. kadang juga diberikan, tapi secara tatap muka kadang kan langsung nggak dikerjakan juga, kan bisa langsung ditegur. Nah, kalau Mm-mm. daring ini apa nih Bu lakukan Mm-mm. untuk siswa yang nggak ngerjakan tugas gitu Bu? Oke. Kita di sini untuk saya sendiri, untuk kan ini pegang 6 kelas nih ya, setiap kelas itu diupayakan semua nomor siswa itu memang tersimpan. Jadi kita harus tahu sekarang kan anak-anak kalau apa ya, untuk WA itu pasti dia akan update status gitu kan. Nah, barangkali dari salah satu cara untuk menegur anak itu dengan selalu melihat keaktifannya dalam sosial media gitu. Salah satunya di WhatsApp. Nah, anak-anak itu kan banyak tuh upload status. Nah, barangkali sesekali mengomentari lah gitu. Mengomentari dengan cara tidak langsung ditanyakan. Kalau kita langsung tanyakan, dia akan beranggapan kalau memang berat lah gitu kan. Jadi memang harus diberi pendekatan terlebih dahulu kepada si anak ini dengan chat-chat nanya-nanya gitu kan. Gimana menurut antum, maaf ya saya di SMP TSG itu manggil siswanya antum. Iya Bu. Jadi ditanya terlebih dahulu, diajak lah gitu ngobrol santai, habis itu baru kita masukkan dia pertanyaan mengenai tugas. Barangkali Iya. itu salah satunya. Oh, berarti itu tuh langkah yang cemerlang banget ya Bu ya. Untuk materinya sendiri Bu, Iya betul. materinya itu sendiri kan bahasa Indonesia ini juga ada yang membutuhkan praktik. Nah, itu tuh apa langkah yang Ibu ambil, Bu, untuk mengoptimalkannya? Hmm, Oke, kalau untuk pembelajaran yang keterampilan ya, yang praktik. Nah, untuk kelas 9 misalnya, kemarin itu ada KD untuk teks pidato persuasif. Saya tetap melakukan praktik ini karena memang untuk sebuah KD teks pidato persuasif itu kan sangat penting kita untuk mengarahkan anak, melatih anak agar bisa berpidato. Tidak hanya mampu dia menulis sebuah pidato, namun harus bisa dia mempraktikkan pidato itu yang dia tulis gitu. Nah, caranya itu sekarang kan banyak ya fitur-fitur ataupun aplikasi untuk pengeditan video. Jadi anak ini disuruh untuk merekam sendiri. Yang terlebih dahulu itu saya suruh dia, untuk selama daring ini kan kita harus sesuai dengan arahan menteri juga. Untuk siswa ini akan meminimalisir tugas pada anak. Nah, jadi dalam hal ini saya tidak memberatkan siswa untuk menulis, tapi langsung mempraktikkan dengan membuatkan video masing-masing gitu. Setelah dibuat, kemarin saya mencoba untuk melatih juga anak-anak ini menggunakan sosial media yang dia tahu itu secara positif. Nah, salah satunya saya menyuruh siswa ini menguploadkan video yang sudah videokannya, video yang dia membaca pidato itu ke YouTube-nya masing-masing. Nah, nanti di grup kelas itu dia akan melampirkan itu link YouTube-nya gitu. Jadi saya mengambil videonya itu langsung kunjungi channelnya anak-anak ini masing-masing, tidak perlu mengirimkan video yang ada gitu. Seperti itu. Oke Bu, kita masuk pertanyaan terakhir ya Bu. Dari tadi kan kita kayaknya lebih spesifik ke dampak negatif. Nah, dampak positif dari pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara daring ini apa Bu? Oke, untuk positif dalam konteks bahasa Indonesia ya. Iya. Positifnya bisa ini, yang pertama bisa terjun langsung. Terjun langsung ini saya ambil contoh untuk kelas 7 yang ada kemarin itu teks laporan hasil observasi ya. Laporan hasil observasi ini yang biasanya kalau kita di tatap muka kan untuk observasi secara individu itu sangat minim lah waktunya, karena memang kalau di sekolah saya ini full day, jadi anak-anak memang tidak punya waktu untuk melakukan observasi langsung. Nah, positifnya di sini dia bisa anak-anak ini
bisa mengupayakan waktu yang dia punya di rumah untuk lebih bisa terjun ke lapangan terhadap tugas yang saya berikan gitu. Nah, di sini juga dalam daring ini kita berupaya memberikan tugas kepada anak itu yang tidak kaku gitu. Nah, contoh laporan hasil observasi, anak ini memang disuruh untuk mengobservasi apapun yang ada di sekeliling rumahnya. Itu salah satu positif yang pertama. Namun ada lagi, menurut saya itu anak-anak bisa memanfaatkan ini ke apa ini ya, kemodernan teknologi. Nah, sekarang kan kalau kita lihat di Play Store itu banyaknya aplikasi-aplikasi editan video, aplikasi-aplikasi pembuatan iklan ya. Nah, jadi anak-anak bisa mengupayakan dengan maksimal, bisa mempelajari dan mengimbangi teknologi yang maju sekarang gitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih atas wawancaranya ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.